Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 581. Ketika siluet raksasa di belakang Lan membungkuk, ada saat yang jelas ketika semua orang bisa merasakan aliran energi alam duniawi yang menyatu dengannya. Prestise seorang raja adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, bahkan alam itu sendiri. Kekuatan untuk membentuk hidup dan mati itu sendiri. Meskipun itu hanya bayangan seorang raja dan bukan raja itu sendiri, Kowtown-nya masih memiliki kekuatan besar. Dan sekarang ada gangguan dalam aliran, yang harus diselesaikan oleh monster berekor darah. Kekosongan di sekitar monster berekor darah melengkung ke arahnya, memotong keberadaannya. Monster terpelintir dan tersentak melawan serangan itu. Sekali lagi ia terkikik, tapi kali ini karena refleks. Di matanya ada ketakutan yang mendalam untuk hidupnya. Bagaimana manusia tahap mutiara surgawi ini dapat menyebabkannya begitu berbahaya? Monster berekor darah tidak lagi berani menahan diri. Itu telah menghabiskan banyak energi menghadapi mereka sampai sekarang juga. Seiring dengan penindasan penghalang pembersihan, saat ini lebih lemah dari sebelumnya. Ekornya mulai bergerak lagi, menyemprotkan tetesan merah yang berubah menjadi jimat merah. Di masing-masing lukisan itu ada potret bergerak dari wajah hantu, meratap dalam kesengsaraan. Energi alam duniawi telah berkumpul untuk menyerang, namun ada ruang hampa di sekitar monster berekor darah di mana tidak ada energi alam duniawi yang bisa masuk. Akibatnya, energi alam duniawi membentuk bola energi indah yang melayang di sekitar tepi ruang hampa, mengurung monster berekor darah di dalamnya. Itu adalah pemandangan kemegahan, dan bahkan napas putri pertama tercekat di tenggorokannya. Seni Adipati Lan adalah kartu truf pamungkas yang ditakuti mereka semua, dan dia belum mengungkapkannya dalam kemuliaan sejatinya sebelum sekarang. Dengan pengungkapan ini, keraguan apapun yang mungkin merekitaliki tentang kekuatannya sepenuhnya terhapus. Kekuatan dalam bola energi itu bahkan membuat mereka menggigil. Seperti segerombolan lebah yang marah, mereka berdengung di sekitar ruang hampa, mencari jalan masuk. Tidak mungkin ada di antara mereka yang bisa bertahan melawannya sendirian. Setiap bola energi berubah menjadi seberkas cahaya yang berkobar ke dalam seperti komet, menabrak dengan menyakitkan ke monster berekor darah. Suara bola seperti meteor yang menabrak adalah musik di telinga para siswa. Mereka pertama-tama menghancurkan jimat darah, menghancurkan wajah-wajah hantu menjadi serpihan. Saat jimat darah berantakan, monster berekor darah tampak semakin putus asa. Itu terus mengayunkan ekornya dengan marah, mengirimkan lebih banyak tetesan energi darah untuk bertahan melawan bola energi alami duniawi. Jelas, itu lelah dengan kecepatan. Yang paling jelas dari semuanya adalah ekornya, yang telah menyusut menjadi setengah dari panjang aslinya yang 30 meter. Kalau saja senior Lan sedikit lebih kuat. Jika dia memiliki Kowtow kedua, monster kelas bencana surgawi besar mungkin bisa musnah di sini dan sekarang, kata Jing Taixu penuh harap. Sudah luar biasa bahwa dia bisa memaksa monster kelas bencana surgawi yang lebih besar dari tahap resonansi surgawi ke keadaan ini saat berada di tahap mutiara surgawi sendiri, kata Lu Ming. Seni adipatinya pasti jauh lebih kuat daripada milikku, kata Sun Daseng dengan enggan. Tidak heran dia adalah siswa Aula Bintang 4 yang terkuat. Li Luo cenderung setuju. Kekuatan bertarung Lan memang yang terkuat dari semua kultivator tahap mutiara surgawi yang dia lihat. Putri pertama dan Gong Senjun jelas lebih lemah darinya. Seni adipati, sesuatu yang istimewa memang. Mata Li Luo bersinar saat dia menatap sosok raja. Tingkat seni resonansi ini adalah salah satu yang dia cita-citakan untuk diperoleh juga, tetapi terlalu sulit untuk berpikir untuk menguasainya sementara hanya di tahap master resonansi sendiri. Mungkin jika dia berhasil mencapai tingkat iblis bumi. Bagaimanapun, dia akan memiliki kekuatan resonansi 3 kali lipat. Mari kita pertahankan. Monster berekor darah sudah habis. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Putri pertama menasihati, wajahnya sendiri abu-abu karena kelelahan. Para pemimpin lainnya sama-sama memperhatikan, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah waktu yang akan menentukan. Setiap pukulan sekarang mungkin adalah jerami yang mematahkan punggung unta. Akibatnya, masing-masing dari mereka terus melanjutkan serangan, menggali jauh ke dalam istana resonansi mereka untuk sisa kekuasaan terakhir mereka. Serangan mereka semakin jauh juga sekarang karena monster berekor darah sibuk berurusan dengan bola energi. Itu mengaktifkan kumpulan pertahanan darah yang melemah di sekitarnya lagi,
mengirimkan sulur darah yang memblokir gelombang serangan baru. Pertempuran besar berkecamuk di antara dua sisi yang lelah. Li Luo dan yang lainnya menyaksikan dengan kekaguman yang menakutkan. Monster kelas bencana surgawi lebih besar jelas-jelas telah lelah oleh banyak serangan yang berbeda, namun masih bertahan dengan baik melawan para pemimpin pasukan elit. Oh, apakah senior Jiang akan membuatnya bergerak? Lu Ming tiba-tiba berseru. Li Luo dan yang lainnya melihat Jiang Qinghe muncul di luar area pertempuran, mengisi energi resonansi cahayanya. Dia mungkin memiliki resonansi cahaya kelas 9, tapi dia masih hanya tahap penyelesaian iblis. Tentunya dia tidak bisa banyak membantu dalam pertarungan kekuatan yang sebenarnya, kan? Jing Taixu berkata dengan ragu. Mungkin dia bisa, kata Li Luo. Maksudku, perbedaan antara kelas 9 yang semu dan kelas 9 yang sebenarnya sangat besar. Serius besar. Seperti, apa itu bahkan semi? Sebut saja kelas 8 kan? Petik 2. Jing Taixu merengut, wajahnya menjadi gelap. Tinggi di langit, Jiang Qinghe telah memanggil avatar roh cahaya kelas 9 miliknya. Dalam pertempuran di mana kultivator penyelesaian iblis biasa tidak akan berani menyela, dia berani. Para petarung sudah melemah, dan dia memiliki kekuatan di luar kekuatan seorang kultivator penyelesaian iblis biasa, bahkan mungkin setara dengan beberapa kultivator tahap mutiara surgawi. Selain itu, energi resonansi cahayanya merupakan lawan alami bagi monster. Akibatnya, serangannya mungkin tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan apa yang bisa dihasilkan oleh para pemimpin pasukan lainnya saat ini. Jiang Qinghe mengangkat tangannya, mengisi pedangnya sampai garis kekuatan bersinar kemasan. Di belakangnya, avatar roh cahaya kelas 9 membuka mulutnya dan mengeluarkan gumpalan yang tampak seperti emas putih, yang dia letakkan di pedangnya. Seni resonansi jenderal naga tingkat tinggi, teknik pedang roh kudus, filet surgawi. Cahaya cemerlang lainnya membubung ke arah monster berekor darah, berputar dengan hati-hati melalui genangan darah dan mendarat tepat di alisnya. Serangan pedang kikir itu membuat lubang di dahi monster berekor darah dalam sekejap, serangan yang bersih, ditempatkan dengan baik, dan cukup kuat dari arah yang tidak terduga. Orang biasa manapun akan mati seketika karena luka seperti itu, tetapi monster berekor darah menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang luar biasa. Itu menjerit, masih hidup. Tetap saja, itu tidak dapat disangkal merupakan luka berat, ditimbulkan dengan keterampilan teknis yang tinggi dan menggeser keseimbangan pertarungan. Ekor monster berekor darah menyusut dengan cepat lagi, dan aura korup di sekitarnya juga semakin berkurang. Qinghe, bagus sekali, teriak putri pertama dengan gembira. Serangan ini adalah tembakan paling efektif yang mendarat di monster berekor darah sejauh ini. Bola cahaya yang tersisa dari serangan Lan-Lan terus melesat tanpa ampun, berniat menjatuhkan lawan mereka yang terluka. Beberapa berhasil terhubung dengan sukses, lebih lanjut melukai monster berekor darah. Itu didorong mundur lagi dan lagi, menahan serangkaian luka secara berurutan. Segera, bahkan ilusi kecantikan manusia mulai memudar, memperlihatkan daging yang mengerikan di bawahnya. Wajah Lan-Lan pucat, keringat mengucur dari alisnya. Dia dengan putus asa menatap monster berekor darah, bahkan ketika sosok raja di belakangnya mulai memudar. Dia juga berada di batasnya. Kekuatan resonansi dalam dirinya kering seperti gurun. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Meskipun Jiang Qinghe telah menjadi orang yang mendaratkan pukulan penting, semua orang yang hadir mengerti bahwa jika bukan karena 3 koutao dari Sage yang tercerahkan yang membakar pertahanannya, tidak ada kultivator penyelesaian iblis yang akan pernah berhasil melukai monster berekor darah secara nyata. Lan-Lan adalah pemain penting sebenarnya di sini. Kita menang. Lu Ming mengangkat tangannya ke udara dengan gembira. Sun Daseng dan Jing Taixu juga mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Akhirnya, secercah harapan dalam pertarungan ini. Li Luo, di sisi lain, agak khawatir. Masih belum ada jejak Jenderal Ksatria Merah sampai sekarang. Jenderal Ksatria Merah tua adalah dalang di balik apa yang terjadi di Provinsi Tanah Liat Merah, dan kekuatannya tidak diketahui. Jika dia benar-benar melarikan diri, maka semuanya baik-baik saja, dan mereka dapat mengakhiri kompetisi tingkat campuran tanpa masalah lain. Tetapi bagaimana jika dia masih di sini, menunggu kesempatannya? Kita tidak bisa berlama-lama lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Monster berekor darah harus dihabisi dengan cepat. Lan-Lan berpikiran sama. Semuanya, gunakan semua yang kamu punya. Bunuh dengan cepat, jangan biarkan ada perubahan haluan. Suaranya serak karena kelelahan. Para pemimpin regu lainnya dengan lelah mengangguk setuju,
menggali lebih dalam untuk terakhir kalinya untuk memberikan pukulan terakhir kepada monster berekor darah yang terluka parah. Monster berekor darah memekik, merasakan nyawanya terancam. Ekor merah lebat itu meronta-ronta dengan panik karena berusaha mati-matian untuk bertahan lebih lama dari serangan para pemimpin pasukan yang lelah. Saat itu, ada ledakan besar dari bawah kota, dan sebuah kawah muncul. Sebuah struktur hitam mulai naik dari lubang yang menganga, perlahan dan tanpa suara. Li Luo melihatnya dengan ketakutan. Jadi yang terburuk telah terjadi. Itu Jenderal Ksatria Merah Tua itu. Dia berteriak putus asa untuk memperingatkan para pemimpin pasukan. Lan Lan dan lainnya terkejut mendengar teriakannya. Mereka, tentu saja, telah mendengar informasi mengenai Jenderal Ksatria Merah, tetapi ada kekhawatiran yang lebih mendesak dan mematikan sampai sekarang, seperti monster berekor darah. Jika Jenderal Ksatria Merah benar-benar memiliki kekuatan tahap resonansi surgawi juga, tidak mungkin mereka bisa menghadapi keduanya sekaligus. Dan karena Jenderal Ksatria Merah telah diam selama ini, mereka berharap tanpa harapan bahwa dia telah lama melarikan diri. Tapi sekarang mereka tahu bahwa itu semua adalah jebakan. Jenderal Ksatria Merah telah menunggu mereka yang telah lelah melawan monster berekor darah. Saat altar hitam bangkit dari tanah, rantai rahasia hitam muncul dan melilit monster berekor darah, mengamankan keempat anggota tubuhnya serta ekornya. Monster berekor darah berjuang, tetapi tidak dapat membebaskan diri. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka sekutu? Qin Yue yang terluka parah tergagap. Putri pertama tidak menyukai situasi ini sedikitpun. Ada yang mencurigakan. Dia berteriak, Jenderal Ksatria Merah ingin merebut monster berekor darah. Aku tidak tahu kenapa, tapi kita harus mencegahnya. Lan Lan setuju. Semuanya, serang. Bunuh monster berekor darah. Semua pemimpin regu adalah elit dari Federasi Akademik. Mereka tidak tahu mengapa hal itu dilakukan, tetapi mereka tahu bahwa tidak membiarkan musuh mereka lolos adalah dasar akal sehat. Mereka semua menyerang lagi. Itu tidak membuahkan hasil. Sesosok yang mengenakan baju besi merah dari altar hitam bangkit, dan dia mengirimkan satu serangan telapak tangan yang menghancurkan semua serangan mereka menjadi ketiadaan. Ini benar-benar Jenderal Ksatria Merah. Dan dia sangat kuat, dia benar-benar berada di tahap resonansi surgawi. Lingkaran, Tuan dan Nona. Suara tawa dan teredam datang dari balik visornya. Kalian ingin menyingkirkan monster berekor darah. Pertimbangkan pekerjaan kalian selesai. Serahkan padaku sekarang. Jika kalian mundur, aku dapat membiarkan kalian pergi tanpa cedera. Petik 2. Mereka menatapnya. Jadi dia mencoba untuk masuk dan mengambil hadiah mereka. Orang ini sangat licik, mereka yakin itu. Tetapi jika monster berekor darah tidak dihancurkan, apakah kompetisi tingkat campuran akan berakhir? Mereka semua berdiri membeku, ragu-ragu. Melihat situasinya, Jenderal Ksatria Merah menghela nafas, dan niat membunuhnya meningkat. Karena kalian tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku hanya perlu memusnahkan seluruh generasi siswa elit di benua ilahi timur. Sial, aku tidak percaya Jenderal Ksatria Merah masih berkeliaran. Lu Ming bersumpah dengan marah. Kita dalam masalah sekarang. Itu adalah musuh tahap resonansi surgawi lainnya yang harus dikalahkan. Apakah dia di tahap yang lebih kecil atau lebih besar, para pemimpin pasukan semuanya kelelahan. Bagaimana mereka bisa melawan monster? Jing Taixu berkata dengan putus asa. Dasar bajingan, Sun Daseng bersumpah. Li Luo juga tidak senang dengan situasinya, tetapi dia terlalu sibuk memikirkan rencana untuk membuang waktu dengan marah. Dia telah meramalkan kemungkinan seperti itu sebelumnya, tetapi tidak ada cara lain untuk menyiasatinya. Monster berekor darah harus dibunuh, bagian dari proses yang tidak dapat dinegosiasikan. Adapun Jenderal Ksatria Merah, dia mewakili kekuatan yang telah membawa bencana monster yang telah menghancurkan Kekaisaran Angin Hitam. Mereka berbagi hubungan yang rumit dengan monster, tetapi mereka sama-sama tidak dapat dipercaya. Yang berarti bahwa situasi mereka benar-benar menyebalkan. Jika monster berekor darah dibawa pergi sesaat dari kematian, maka semua yang telah mereka kerjakan dengan keras akan sia-sia. Li Luo menatap Jenderal Ksatria Merah Tua di langit, dan amarah dingin merayap ke matanya. Dia menatap gelang merah tua di pergelangan tangannya. Seorang ahli tahap resonansi surgawi sulit untuk diatasi, tetapi dia bukannya tanpa caranya sendiri untuk melawan. Serigala surgawi 3 ekor memiliki kekuatan resonansi surgawi yang lebih besar, dan kekuatannya dapat dianggap elit bahkan pada tingkat itu. Itu bertujuan untuk mencapai adipati kembali di Gua Umbra, dan bahkan iblis yang menyeringai telah ditelan seluruhnya oleh serigala.
Sejauh yang Liluo tahu, baik monster berekor darah maupun ksatria Jenderal Merah tidak sebanding dalam kekuatan. Yang berarti jika dia menggunakan ini, dia akan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Jenderal Ksatria Merah Tua. Mata Liluo berkedip. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia akan menggunakannya, tidak mau seperti dia. Dia lebih suka menyimpan kartu truf ini untuk pertemuan keluarga. Di atasnya, putri pertama, Lan Lan, dan lainnya mendidih penuh kemarahan. Tidak ada yang akan menghargai perjuangan keras mereka yang diklaim oleh orang lain. Namun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Semua 8 dari mereka benar-benar kelelahan. Peluang untuk menang melawan ahli tahap resonansi surgawi sangat tipis. Apa yang akan kita lakukan? Lan Lan melihat ke bawah. Dia telah mengungkapkan kitab suci Sage yang tercerahkan dan itu telah menghapusnya dari kekuatan resonansi. Dia benar-benar keluar dari yang satu ini. Jika dipaksa, dia mungkin bisa mengeluarkan 3 koutou kedua dari Sage yang tercerahkan, tetapi harga yang harus dibayar akan terlalu mengerikan untuk ditanggung. Aku akan mencobanya, kata sebuah suara pelan. Mereka semua melihat Jiang Qinghe mengambil langkah ke udara. Qinghe, kata putri pertama, heran. Meskipun dia memiliki resonansi cahaya kelas 9, dia masih seorang penyelesaian iblis. Kesenjangan ke tahap Jenderal Biduk Surgawi terlalu besar, tentu saja. Bagaimana dia menghadapi Jenderal Ksatria Merah, yang bahkan bukan monster yang lemah terhadap resonansi cahaya. Para pemimpin regu lainnya sama-sama terkejut, tetapi ini bukan waktunya untuk membantah. Lagi pula, mereka tidak memiliki ide yang lebih baik, dan jika Jiang Qinghe melangkah maju, mungkin dia memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Jiang Qinghe mengabaikan tatapan ragu mereka, mengatupkan kedua tangannya untuk membentuk gerakan. Avatar roh cahaya kelas 9 dengan patu pindah kembali ke dalam tubuhnya, menetap sebagai cahaya-cahaya di sekitar tubuhnya. Kecemerlangan energi resonansi ringan itu bahkan membuat para pemimpin pasukan terkesiap. Energi yang begitu kuat, dia memang lebih kuat dari beberapa kultivator tahap mutiara surgawi yang mereka tahu. Apakah resonansi cahaya kelas 9 benar-benar tidak adil? Qin Yue berkata dengan tidak percaya. Perbedaan antara iblis bumi dan Jenderal Biduk Surgawi adalah perbedaan yang mereka semua alami secara langsung, dan mereka paling mengerti betapa sulitnya untuk mengatasinya. Dan sekarang penyelesaian iblis tier Jiang Qinghe memberikan output daya yang setara dengan tahap mutiara surgawi. Bahkan putri pertama membiarkan kejutan dan kegembiraannya muncul. Oh, Qinghe, kamu sangat mengejutkan. Siapa yang tahu kamu menyembunyikan ini? Petik 2. Gerakan Jiang Qinghe, tentu saja, diawasi dengan ketat oleh Jenderal Ksatria Merah Tua itu juga. Ah, resonansi cahaya kelas 9, aku mengerti. Tidak heran kamu begitu kuat. Tapi seperti yang aku lihat, kamu hanya memperkuat kekuatan resonansimu untuk sementara. Berapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan itu? 1 pukulan. 2. Ayo cari tahu, dia menawarkan dengan tenang. Dia mengulurkan tangan, lalu melengkungkan 2 jari. Energi resonansi cahaya yang tebal berkumpul menjadi benang yang menjalin diri menjadi lingkaran cahaya yang menyala terang dan panas, menyebabkan panas kabur di udara di sekitarnya. Jiang Qinghe menyerang dengan tegas, mengirim gerombolan cahaya itu terbang keluar tanpa ragu-ragu. Jenderal Ksatria Merah berkedip sekali. Resonansi cahaya kelas 9 benar-benar keajaiban dunia ini, dan tidak bisa diremehkan. Rencananya telah berjalan sangat lancar sampai saat ini. Dia tidak bisa membiarkannya berantakan sekarang. Berpikir demikian, armornya mulai bersinar merah sebagai tanggapan, dan kekuatan resonansi merahnya berkobar. Tahap resonansi surgawi. Akhirnya, kekuasaannya secara resmi dikonfirmasi ke semua saksi. Hanya mereka yang berada di tahap resonansi surgawi yang dapat menyalakan energi alam duniawi di sekitar mereka dan menggunakannya sebagai kekuatan mereka sendiri. Bisakah serangan Jiang Qinghe benar-benar membahayakan Jenderal Ksatria Merah? Tinju berapi-api dari Jenderal Ksatria Merah meraung, menciptakan kolom api yang mencapai langit. Itu terhubung dengan serangan kelompok cahaya dari Jiang Qinghe. Namun ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, cahaya menghilang pada saat pertama, mengedipkan mata sepenuhnya dan tiba-tiba. Jenderal Ksatria Merah tercengang. Apakah lawannya begitu lemah? Tidak. Bereaksi terlambat, dia berbalik dan melihat serangan cahaya sembunyi-sembunyi yang ditujukan untuk monster berekor darah. Tertipu. Jadi niat sebenarnya Jiang Qinghe adalah untuk membunuh monster berekor darah. Serangan yang ditujukan padanya hanya tipuan. Dia terlambat untuk campur tangan,
dan lagi-lagi dia mencetak pukulan hukuman lain pada monster berekor darah. Para siswa bersorak, semua yang memiliki kekuatan tersisa, bantu dia. Jika kita membunuh monster berekor darah, kita semua bisa menghancurkan cermin roh kita dan pergi. Lan Lan berteriak. Gong Senjun melangkah maju dengan senyum penderitaan. Kalau begitu, biarkan aku memaksakan yang tidak mungkin dan mencoba membantu semampuku. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian meludahkan semburan cahaya perak dari mulutnya. Itu terbang dalam bentuk naga bersisik. Raungan naga bersisik bisa terdengar saat ia terbang di samping serangan Jiang Qinghe, memotong ekor monster berekor darah yang terluka. Serangan Jiang Qinghe dan Gong Senjun mendarat di monster berekor darah yang sudah terluka parah, mendorongnya ke ambang kematian. Jeritan terdengar melengking saat serangan itu meledak seperti kembang api energi. Beraninya kalian. Jenderal Ksatria Merah Tua benar-benar marah sekarang. Dia marah karena mereka telah menarik yang cepat di atasnya. Monster berekor darah adalah inti dari rencananya. Jika Jiang Qinghe benar-benar membunuhnya, maka semua ini akan sia-sia. Dalam sekejap, dia berada di samping monster berekor darah, menahan sisa-sisa serangan. Semua siswa berdoa agar itu mati saja, karena mereka akan berhasil. Sayangnya, itu terus dengan keras kepala berpegang teguh pada kehidupan. Serangan gabungan dari Jiang Qinghe dan Gong Senjun masih belum berhasil menghabisinya. Hati para siswa tenggelam lagi. Sangat dekat, Lu Ming berkata dengan suara tertekan. Jika serangan diam-diam itu berhasil, mereka semua bisa memecahkan cermin roh mereka dan meninggalkan lapangan. Tapi monster berekor darah menolak untuk mati. Sepertinya kita kacau sekarang, kata Sun Daseng, menggelengkan kepalanya. Bahkan Jing Taixu telah putus asa. Li Luo menganggapnya aneh. Serangan Jiang Qinghe telah ditempatkan dengan baik. Mengingat betapa brilian perhitungannya biasanya, tampaknya mustahil dia berhasil dalam serangannya namun tidak berhasil dalam tujuannya. Pasti ada semacam masalah. Tapi masalah apa? Dia bahkan mendapat bantuan dari Gong Senjun. Gong Senjun. Sentakan ketakutan yang dingin menjalari Li Luo. Tapi tentu saja tidak ada alasan bagi Gong Senjun untuk melakukan hal seperti itu. Tinggi di udara, Jiang Qinghe mengerutkan kening. Serangannya jelas mendarat di monster berekor darah, dan dengan energi resonansi cahaya yang melawannya, serangan itu seharusnya bisa membunuhnya. Apakah dia salah perhitungan? Matanya melebar, lalu menjadi datar dengan amarah dingin saat dia melihat Gong Senjun. Tapi pada akhirnya, dia tetap diam. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Li Luo, tetapi tidak ada yang akan mempercayai mereka tanpa bukti. Gong Senjun sangat menyadari kecurigaan Jiang Qinghe, tapi dia mempertahankan wajah polosnya, menatap tajam pada monster berekor darah. Pikirannya melayang kembali ke malam pertemuan cawan suci. Di ruang belajar ayahnya. Ayah, apakah aku mendengar ini dengan benar? Gong Senjun yang tak tergoyahkan tidak bisa mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut pemangku raja. Pemangku raja duduk di ruang kerjanya, dengan malas membolak-balik halaman bukunya. Dia bahkan tidak melihat ke atas. Kau mendengarku dengan benar. Aku memberitahumu untuk tidak mengejar kemenangan di pertemuan cawan suci. Faktanya, jika pasukan perguruan tinggi astral sage lainnya sepertinya akan menang, hentikan. Gong Senjun mengerutkan kening. Mengapa demikian? Aku ingin memenangkan ini, aku pikir aku memiliki kekuatan untuk menang. Dan apa gunanya memenangkannya? Gong Senjun mengerutkan kening. Yah, ketenaran di benua ilahi timur, dan bantuan dari perguruan tinggi astral sage. Dan bantuan dari perguruan tinggi astral sage. Menurutmu seberapa berharga itu? Gong Senjun hendak berbicara, tetapi pemangku raja melambai dengan tidak sabar untuk memotongnya. Jika perguruan tinggi astral sage memenangkan pertemuan cawan suci, maka mereka juga akan mendapatkan cawan suci tulang naga, yang berarti kepala sekolah Pang dapat kembali dari Gua Umbra. Seluruh kerajaan Xia akan berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Seorang raja, seseorang yang memiliki kekuasaan atas raja manapun yang kita tempatkan di atas tahta. Apakah kamu tahu betapa buruknya itu akan merusak rencana yang telah aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun? Bahkan jika kepala sekolah Pang tidak memiliki kecenderungan untuk memerintah, apakah kita benar-benar penguasa yang dapat hidup bersamanya? Yang mulia terlalu mudah untuk menjadi ancaman, tetapi dengan adanya kepala sekolah Pang, dia akan memiliki pendukung yang kuat. Agar pemerintahan kerajaan kita terus berlanjut, satu-satunya kepala sekolah Pang yang baik adalah yang selamanya menjaga Gua Umbra, orang yang tidak pernah menunjukkan wajahnya pada siang hari. Kita tidak pernah ingin melihat kepala sekolah Pang. Senjun,
kata pemangku raja perlahan, akhirnya menatapnya di atas bukunya. Kamu adalah anak yang pintar. Kamu mengerti ini kan? Gong Senjun terdiam sejenak. Apakah kamu sudah berbicara dengan Luan Yu tentang ini? Dia akhirnya bertanya. Pemangku raja tertawa. Perempuan itu terlalu naif. Dia masih tidak percaya padaku. Dia telah mengumpulkan kekuatan melawanku selama bertahun-tahun, bahkan mencari bantuan sekolah. Dia adalah salah satu lawan terkuat kita yang akan melakukan apa saja untuk melindungi adiknya. Tidak mungkin aku akan mengatakan ini padanya. Dia tidak hanya tidak akan mendukung kita, dia bahkan akan berbalik dan menjual kita ke perguruan tinggi Astral Sage. Dia harus memikirkan siapa yang telah memerintah kerajaan Xia selama bertahun-tahun. Kita adalah kekuatan sejati di sini. Bukan perguruan tinggi Astral Sage yang tidak berharga. Dia dibutakan oleh cahaya bakat yang masuk ke perguruan tinggi Astral Sage. Jika itu terus berlanjut, sekolah akan menjadi kekuatan kerajaan Xia, bukan kita. Karena itulah perguruan tinggi Astral Sage tidak boleh mendapatkan cawan suci tulang naga, kata pemangku raja dengan sangat serius. Gong Senjun terdiam sejenak, lalu dia perlahan mengangguk. Ketegasan pemangku raja mereda saat melihat kesediaan Gong Senjun untuk bekerja sama. Tapi ingat, kamu harus menjalankan interferensi dengan cara yang paling halus dan cerdas. Mereka pasti tidak punya apa-apa untuk dituduhkan padamu, aku tidak berniat untuk jatuh dengan sekolah dulu, kamu harus melakukan ini dengan sempurna, dan dengan bakatmu, aku pikir itu bisa dilakukan. Gong Senjun membungkuk. Aku mengerti, ayah. Memang, Gong Senjun benar-benar telah membatalkan serangan dari Jiang Qinghe dan membiarkan monster berekor darah untuk hidup. Tetap saja, dia telah melakukannya dengan sangat halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Misinya tercapai. Monster berekor darah hidup, dan tidak ada pemenang untuk kompetisi tingkat campuran. Para siswa mengerang ketika mereka melihat monster berekor darah masih hidup, tetapi Jenderal Ksatria Merah menghela nafas lega. Dia berbalik ke arah Jiang Qinghe dengan marah, tapi dia tidak menyerang. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas orang berekor darah memudar dengan cepat. Dia tidak mampu berlama-lama di sini. Karena itu, dia menahan amarahnya dan pindah ke puncak altar hitamnya. Segera setelah itu, kolom energi mulai naik di sekitar altar, berkilauan dengan kekuatan gelap. Monster berekor darah meronta-ronta rantainya saat diseret ke puncak altar, di mana tiang-tiang kekuatan jatuh di atasnya, menutupinya dengan rune mistik yang mulai menyala dengan api pucat saat mereka menyentuh kulitnya. Itu menyebar seperti bunga api yang mendarat di kapas. Monster berekor darah memekik lagi. Keinginan Jenderal Ksatria Merah bersinar terang di matanya. Aku membesarkanmu hanya untuk hari ini. Aku sudah menunggu begitu lama. Kembali ketika dia pertama kali datang ke Provinsi Tanah Liat Merah, monster berekor darah belum sekuat ini. Faktanya, ada monster lainnya yang lebih kuat. Tetapi dengan bantuan Jenderal Ksatria Merah, ia berhasil memakan jutaan orang di kota Batu Ruset dan menjadi sekuat hari ini. Tetap saja, Jenderal Ksatria Merah tidak membantu karena kebaikan hatinya, kultivator tidak memberi makan babi mereka karena mereka tidak ingin mereka kelaparan. Hari ini adalah waktu memanennya. Saat api pucat bertambah kuat, Jenderal Ksatria Merah berjalan ke dalam kolom cahaya, membiarkan api itu melahapnya. Dia mengulurkan tangan serakah ke arah monster berekor darah, seolah-olah dia adalah kekasih yang ingin bunuh diri yang siap mati bersama kekasihnya. Banyak siswa menatap, mulut ternganga. Apakah dia gila? Qin Yue bertanya dengan suara gemetar. Apakah dia mencoba berpelukan dengan monster yang aneh? Dia pasti merencanakan sesuatu. Ada yang aneh dengan altar itu. Teriak putri pertama. Hentikan dia dengan cara apapun. Lan Lan berteriak. Jiang Qinghe adalah yang pertama bertindak. Mungkin hanya kekuatannya yang terpelihara dengan baik pada tahap pertempuran ini. Pedang berat di tangan, dia melompat tanpa rasa takut menuju altar hitam yang berasap. Jenderal Ksatria Merah bersiap dengan baik untuk serangannya, mengirimkan penghalang energi yang benar-benar menghentikannya. Para pemimpin regu lainnya bergabung, mencoba mendobrak penghalang dengan cadangan energi mereka yang sedikit, tetapi itu tidak berhasil. Akhirnya, mereka menyerah dan putus asa menyaksikan adegan yang berlangsung di altar, senjata tergantung lelah di sisi mereka. Apa yang dia lakukan? Lu Ming bertanya, menonton dengan rasa terpesona. Kali ini, bahkan Li Luo hanya bisa melihat mereka dan mengangkat bahu. Jenderal Ksatria Merah sepertinya tidak akan menyelamatkan monster berekor darah, tetapi membunuhnya dengan cara yang berbeda. Bukankah itu, agak tidak perlu. Dia gila, kata Sun Daseng datar.
Jika dia hanya ingin membunuh monster berekor darah, dia mungkin juga membiarkan kita melakukannya. Tentu saja tidak, Li Luo memperhatikan altar hitam dengan cermat. Pasti ada hal lain yang kita lewatkan. Itu tidak akan menjadi kabar baik bagi kami. Mereka cukup menghabiskan energi, jadi mereka memilih untuk menonton secara pasif untuk melihat apa yang akan terjadi, mengumpulkan kekuatan mereka untuk sementara waktu ketika mereka tahu lebih baik bagaimana harus bertindak. Li Luo melihat lumpur gelap dan lengket yang terpisah dari monster berekor darah saat api membakarnya. Jenderal Ksatria Merah tampak sangat bersemangat melihat proses ini terjadi. Dalam sekejap, dia melepaskan armor merahnya dan mengulurkan tangan dengan penuh semangat untuk mengambil benda hitam itu dengan tangannya. Dia kemudian menerapkannya pada kulitnya. Saat itu menyentuh wajahnya, lendir hitam itu menjadi hidup, menggeliat seolah-olah itu adalah kumpulan cacing. Itu menggali jauh ke dalam kulit Jenderal Ksatria Merah. Segera, tubuhnya adalah kumpulan lubang berdarah yang menakutkan, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan kesenangan. Datang, datang, masuklah ke dalam tubuhku dan biarkan kita menjadi satu. Dia terkekeh gila. Semakin banyak selimeh hitam yang terus masuk ke tubuhnya. Para siswa memandang dengan ngeri. Siapa yang cukup gila untuk menyambut korupsi ke dalam tubuh mereka? Sumber kekuatan monster lahir dari kejahatan murni, dan begitu memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak segala sesuatu di dalamnya seperti wabah. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka menghindari bahkan setitik korupsi ini, mengapa dia sekarang mengkonsumsinya seperti obat bius? Apakah orang ini bahkan tidak ingin hidup lagi? Bahkan siswa paling elit dan duniawi seperti Putri Pertama dan Lan Lan benar-benar terkejut dengan perkembangan ini. Sementara mereka terguncang dalam ketakutan dan keterkejutan, Jenderal Ksatria Merah mulai bermutasi. Tubuhnya mulai membesar dengan cepat dan matanya menjadi merah. Sebuah wajah manusia muncul di tengah dadanya, replika persis dari wajah manusia orang berekor darah itu sendiri dari sebelumnya. Tulang menembus daging seperti bibit menembus tanah lapisan atas, berubah dari putih pucat menjadi hitam mengilap. Jenderal Ksatria Merah secara bertahap kehilangan kemanusiaannya. Tapi sebagai imbalannya, dia diberi kekuatan gelap yang bisa mereka rasakan di dalam dirinya, tumbuh dengan kecepatan tinggi. Apakah dia mencoba untuk bergabung dengannya dan menyerap kekuatannya? Lu Ming bertanya-tanya. Jing Taixu mengerutkan kening. Aku bahkan belum pernah mendengar hal yang menghujat seperti itu. Apakah dia akan menjadi manusia? Atau monsternya? Dia akan menjadi gila, Sun Daseng memberitahunya. Li Luo mulai berkeringat. Mereka benar-benar dalam masalah sekarang. Dia bisa merasakannya. Kekuatan hitam terus bergolak di sekitar Jenderal Ksatria Merah, mekar darinya dan diserap kembali. Langit menjadi gelap di sekelilingnya, seolah-olah cahaya sedang disingkirkan. Suara Jenderal Ksatria Merah menggeram dari dalam cahaya yang surut. Kebaikan dan kejahatan berhenti menjadi satu. Bentuk sejati, bangkit. Saat suara Jenderal Ksatria Merah terdengar, asap dan kegelapan menajam menjadi bentuk iblis yang sangat besar. Tahap resonansi surgawi yang lebih besar. Putri Pertama dan lainnya tersentak. Dari gelombang energi yang keluar dari tubuh Jenderal Ksatria Merah, mereka dapat mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap resonansi surgawi yang lebih besar, sementara dia hanya berada pada tahap yang lebih rendah sebelumnya. Dia telah berhasil naik dalam waktu singkat ini. Selain itu, kekuatan yang beresonansi darinya jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator resonansi surgawi yang lebih besar. Mundur, Lan Lan segera memerintahkan. Jenderal Ksatria Merah telah berhasil bergabung dengan monster berekor darah. Mereka mungkin bisa melakukan perlawanan terhadap musuh resonansi surgawi yang lebih rendah, tetapi mereka tidak memiliki peluang melawan resonansi surgawi yang lebih besar. Ini adalah tingkat terkuat di bawah Adipati. Bahkan dalam kondisi terbaik mereka, mereka tidak akan bisa menang. Ini adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini. Ketika Lan Lan berteriak, hampir semua orang melakukan gerakan yang sama, mengambil cermin roh mereka. Li Luo mengangkat matanya untuk terakhir kalinya ke Jenderal Ksatria Merah Tua, yang sekarang ditutupi dengan tulang hitam runcing yang mencuat dari kulitnya. Dia adalah monster yang benar-benar aneh, menatap mereka dengan kebencian. Dia bukan lagi manusia. Li Luo tidak benar-benar mengerti mengapa Jenderal Ksatria Merah melepaskan kemanusiaannya dengan begitu mudah. Resonansi surgawi yang lebih besar, ya, Li Luo mengerutkan bibirnya dengan serius, lalu menatap gelangnya lagi. Dia ingin sekali mencobanya, tetapi sekali lagi, dia lebih suka menyimpan kartunya di dekat dadanya dan tidak dimainkan sampai dia terpaksa melakukannya. Sekarang setelah monster berekor darah tersingkir,
mereka mungkin bisa mundur dari kompetisi tingkat campuran dan menyelesaikan banyak hal. Tidak perlu memonopoli sorotan. Li Luo segera menjentikkan cermin rohnya tanpa ragu-ragu. Saatnya pergi dari sini. Tempat ini terlalu kaya untuk darahnya, dan sekolah-sekolah benar-benar kejam untuk mengirim anak-anak muda yang malang dan polos ini ke sini. Gertakan bersih cermin roh mereka diikuti oleh rasa lega secara umum. Mereka aman sekarang. Li Luo santai selama beberapa saat sebelum dia mulai tegang kembali. Sesuatu telah salah. Dia masih berada di reruntuhan kota batu ruset, dan tidak ada cahaya transportasi yang datang untuk menjemputnya. Di sampingnya, Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng sama-sama bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cermin roh tidak bekerja? Lu Ming bertanya dengan cemas. Li Luo menengadah ke langit. Lan Lan, putri pertama, dan monsternya juga terjebak di sini. Hei, bocah-bocah kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi? Tawa gila terdengar dari atas mereka. Jenderal Ksatria Merah Tua telah melepaskan armornya, meskipun sekarang kulitnya yang bersinar dengan kilau merah, kecuali paku tulang hitam legam yang mencuat dari tulang belikatnya. Rambutnya juga telah berubah menjadi sangat merah, dan licin karena darah segar. Mencoba untuk kembali ke sekolah. Lonceng belum berbunyi, katanya dengan gembira. Dan, apakah kalian melihat apa yang baru saja kamu remas? Li Luo dan monsternya melihat ke bawah dan berkedip karena terkejut. Entah bagaimana, mereka tidak memegang cermin roh, tetapi pecahan tulang sebagai gantinya. Sebuah ilusi. Lu Ming mendesis. Li Luo terkejut. Apakah Jenderal Ksatria Merah cukup kuat untuk menerapkan ilusi pada mereka semua? Hari ini, aku terlahir kembali. Bagaimana aku bisa membiarkan tamuku pergi selama acara besar seperti itu? Bersaksilah dengan tenang, dia mencibir. Dia membuka mulutnya dan semburan darah mengalir di langit, menetes ke bawah sebagai kerudung yang menyelimuti mereka semua. Kalian tidak akan menemukan cermin roh aslimu di sini. Tak satu pun dari kalian bisa pergi, kata Jenderal Ksatria Merah itu dengan jentikan tangan yang angkuh. Mereka semua membuka kantong mereka, memeriksa barang-barang mereka. Setiap barang milik mereka telah berubah menjadi cermin roh. Ilusi apa? Ini bahkan lebih kuat dari yang bisa dilakukan oleh monster berekor darah, kata Lu Ming dengan nada rendah. Jing Taixu tampak sakit. Mereka seperti anak-anak ketika menghadapi ahli resonansi surgawi yang lebih besar. Li Luo harus menyedot kembali napas yang dia hembuskan dengan lega. Sial, itu waktu darurat. Jenderal Ksatria Merah Tua itu jauh lebih kuat daripada monster berekor darah, dan tidak ada dari mereka yang bisa menghadapinya. Kita semua akan mati di sini kan? Ini terlalu cepat. Ada begitu banyak hal dalam hidup yang harus dikalahkan. Sun Daseng merengek sedih. Tutup mulutmu. Lu Ming membentaknya. Kemarahannya hanya muncul ketika dia gugup. Seluruh situasi terlepas dari kendali mereka. Li Luo mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke tanda merah di pergelangan tangannya. Anehnya saat ini memanas, dan Li Luo bisa mendengar lolongan serigala di telinganya. Tergelincir ke dalam mimpi buruk, anak-anak. Dan dalam mimpi burukmu, kematian akan memelukmu. Hujan darah jatuh di atas semua mata mereka. Keheningan yang menakutkan melanda seluruh medan perang. Lan Lan, putri pertama, Gong Senjun, mata mereka tertutup dengan penutup mata berdarah yang menekan kesadaran mereka. Mereka semua telah menyelinap ke dunia mimpi, dan tubuh mereka bukan lagi milik mereka untuk dikendalikan. Jenderal Ksatria Merah menertawakan dirinya sendiri dalam keheningan, dan kali ini, wajah di dadanya tertawa di sampingnya. Sekelompok anak-anak, kalian akan tahu apa itu neraka di bumi. Ketika darah mendarat di mata Li Luo, dia mulai merasakan pikirannya sendiri berhenti. Ada kekuatan yang membuatnya melupakan segalanya. Tepat sebelum dia tenggelam, raungan yang kuat mengguncangnya hingga sadar. Li Luo mendongak, tapi tidak ada lagi. Dia berada dalam kegelapan total di semua sisi. Matanya menyipit. Di depannya ada serigala purba, menatapnya dengan mata cerah. 3 ekor berayun di belakangnya. Li Luo memberikan senyum terbaiknya. Lama tidak bertemu, saudara serigala. Serigala surgawi berekor 3 meraung dengan amarah murni saat menghadapi pemuda yang menyeringai, niat membunuhnya meluap. Itu tidak melupakan hari itu. Hari di mana ia menunggu di pegunungan dan dibujuk oleh anak ini untuk melawan monster yang kuat. Dan kemudian ahli raja yang ditakuti entah bagaimana datang untuk menangkapnya, menyegelnya di penjara lain. Semua itu karena manusia kecil ini. Kekuatannya melonjak ke depan saat memamerkan cakarnya, menyapu ke arah Li Luo.
Itu akan mencabik-cabik anak itu. 1 meter sebelum mencapai Li Luo, terdengar dentang rantai yang keras, menghentikannya dan menjatuhkannya kembali ke tanah. Seolah dipicu oleh gerakan itu, rantai itu tiba-tiba menjadi berat, menjepit serigala itu ke tanah. Otot-otot berkumpul di bawahnya, serigala itu berusaha sekuat tenaga melawan rantai, tetapi mereka tidak mau bergerak bahkan 1 inci pun. Itu karena rantai diperkuat dengan kekuatan resonansi rangkap 3. Kekuatan seorang raja, jauh melampaui kemampuan binatang buas yang mencoba mencapai tahap adipati. Li Luo menghela napas, menyeka keringat dingin dari alisnya. Sepertinya kepala sekolah Pang tahu apa yang dia lakukan. Segel itu masih kuat, dan Li Luo tetap berada di luar perut serigala. Ayolah, saudara serigala, jangan terlalu marah. Tidak bisakah kita membicarakan ini dengan damai? Dia menyeringai. Jawabannya adalah raungan yang diberangus dan wajah penuh air liur berdarah. Li Luo menyekanya dan terus tersenyum, meskipun dia tidak begitu yakin untuk memamerkan giginya lagi. Apakah ini berarti dia baru saja berbagi ciuman tidak langsung dengan serigala? Jika kamu tidak keberatan, katanya santai, mungkin kita bisa bekerja sama, kamu tahu, aku di ambang kematian sekarang, dan aku perlu meminjam kekuatanmu. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak tahu, karena kamu terjebak di sini, tapi ada orang jahat di luar sana yang tidak menghargai kekuatanmu, saudara serigala. Serigala surgawi 3 ekor mereda kembali, memelototi Li Luo. Itu menjulurkan 1 cakar ke arah rantainya, menunjukkan bahwa dia harus membiarkannya bebas untuk membantunya. Li Luo tertawa kering. Itu sangat tidak tulus darimu, saudara serigala. Kita berdua tahu bahwa saat aku melakukan itu, kau akan menelanku utuh. Li Luo memukul dadanya sendiri. Dengar, aku hanya seorang master resonan kecil yang lemah, tidak perlu takut padaku. Tapi suatu hari aku pasti akan mencapai tahap adipati, dan mungkin lebih cepat darimu. Saat itu, aku tidak akan melupakanmu, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu sampai di sana juga. Petik 2. Serigala mengabaikan kesombongannya. Jika kamu tidak percaya, aku bahkan akan bersumpah padamu, Li Luo menawarkan. Jika aku tidak mencapai tahap adipati dalam 4 tahun, aku bersumpah bahwa surga akan menjatuhkanku, dan kultivasiku tidak akan bergerak maju 1 inci pun. Sebenarnya, dia hanya memiliki 4 tahun lagi untuk hidup, jadi dia benar-benar akan mati jika dia tidak mencapai tahap adipati sebelum itu. Dia tidak terlalu peduli jika langit menimpa zombinya. Mungkin petir bahkan akan menyadarkannya. Serigala sedikit terkejut dengan keyakinan manusia kecil itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Adipati dalam 4 tahun. Tahap adipati adalah hambatan monumental yang tidak hanya membutuhkan bakat supernatural, tetapi juga banyak sumber daya dan keberuntungan untuk mendukung proses itu. Seorang adipati adalah aset bagi tempat manapun. Apa yang membuat anak ini gila? Tapi serigala itu tetap diam. Pada akhirnya, perjalanan dan terobosan anak ini tidak akan membuat perbedaan sedikit pun pada situasinya. Li Luo menatap serigala yang tidak responsif. Binatang itu jelas tidak menyukainya, yang sepenuhnya dipahami Li Luo. Lagi pula, dialah yang membuatnya menjadi seperti ini sejak awal. Rencana pertamanya adalah menjalin hubungan persahabatan, dan kemudian mungkin dia bisa menggunakan kekuatan serigala surgawi 3 ekor dengan kerjasamanya. Itu naif. Tentu saja makhluk resonansi surgawi yang lebih besar seperti serigala tidak akan peduli sama sekali tentang master resonansi yang lemah. Mungkin sikap itu akan berubah ketika dia menjadi sedikit lebih kuat. Saudara serigala, apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan memiliki kekuatanmu hari ini, kata Li Luo tegas. Dia menekan kedua telapak tangannya dan membiarkan darah mengalir dari ujung jarinya, lalu dia mencampurnya dengan kekuatan resonansinya untuk membentuk run yang kuat. Nyanyian persembahan surgawi. Serigala surgawi 3 ekor tidak melawan, dia tahu itu tidak bisa menahan, jadi dia hanya terus memandang Li Luo dengan jijik, mengejeknya. Gunakan kekuatannya. Apakah master resonan kecil yang lemah benar-benar mampu menangani kekuatan seperti itu? Baiklah kalau begitu. Ambillah. Ambil semuanya. Itu bisa merasakan seberapa kuat musuh di luar. Pastinya resonansi surgawi yang lebih besar dalam kekuatan. Li Luo harus meminjam lebih dari sekedar sedikit kekuatannya. Dan semakin banyak kekuatan yang diambil Li Luo, semakin ia dapat mengambil alih pikirannya, sampai dia benar-benar termakan oleh kehadirannya sendiri. Li Luo akan menjadi budak serigala yang tidak punya pikiran. Pada saat itu, ia dapat dengan mudah mengendalikannya dan menjadikannya bonekanya.
Senyum serigala tergelak di wajahnya saat merasakan nyanyian persembahan surgawi memanfaatkan kekuatannya. Pemindahan itu cepat, dan segera Li Luo sendiri dibekap dengan kekuatannya. Pembuluh darah di mata Li Luo menebal dan tatapan liar merayap ke dalamnya. Di langit mati kota Batu Ruset, Jenderal Ksatria Merah melihat sekeliling pada semua siswa bermata hampa. Mana yang harus aku bunuh lebih dulu? Dia merenung sendiri dengan gembira. Dia sangat senang melihat semua nyamuk yang mengganggu ini sekarang berdiri di sekitar seperti domba jinak yang menunggu disembelih. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Lan-Lan. Yang terkuat dari mereka, orang yang memiliki seni adipati yang telah melukai monster berekor darah. Bahkan dia dikejutkan oleh tingkat kekuatan itu. Pragabung dengan monster berekor darah, serangan itu juga akan melukainya dengan serius. Menyelesaikan seni adipati saat masih di tahap mutiara surgawi benar-benar luar biasa, dia terkekeh. Sangat mudah untuk bermurah hati kepada orang mati yang berjalan. Dia menjulurkan jari dengan setetes energi darah di atasnya. Terlalu buruk untukmu. Membunuh para jenius adalah hal favoritku untuk dilakukan, katanya, matanya hidup dengan senang. Tapi jarinya membeku sebelum dia memukul. Dia merasakan gelombang energi yang mengancam di dekatnya. Di dalam kota, kolom energi merah melonjak ke langit, setinggi 30 meter. Seluruh kota bergetar dengan ledakan kekuatan yang menyebar ke dinding luarnya. Jenderal Ksatria Merah tua itu berbalik dengan waspada untuk melihat sesosok tubuh naik melalui barisan itu. Dia mengerutkan kening. Bukankah pria itu seorang master resonansi? Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan lebih dari kepulan mesiu. Bagaimana dia menjadi sekuat ini? Petik 2. Dia sekarang tampaknya memiliki kekuatan resonansi surgawi yang lebih besar juga. Di dalam pilar kekuasaan merah, Li Luo berjuang untuk menahan kekuatan barunya. Tubuhnya hancur di depan matanya, dengan luka baru muncul di seluruh tubuhnya, kekuatan keluar dari tubuhnya. Dan ini hanya luka fisik. Yang lebih berbahaya adalah nafsu membunuh yang luar biasa, hasrat akan kekerasan yang tumbuh dalam dirinya seperti rasa lapar yang mendesak. Wajahnya yang tampan berubah lebih liar saat ini, dan itu terlihat paling jelas di matanya. Selain fakta bahwa dia kekurangan beberapa tulang yang mencuat dari bahunya, Li Luo sebenarnya terlihat sangat mirip dengan Jenderal Ksatria Merah sekarang. Li Luo bertahan dengan putus asa pada potongan kesadaran terakhirnya, berjuang mati-matian untuk tetap sadar. Jika dia kehilangan alasannya di sini, dia tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan Jenderal Ksatria Merah, tetapi juga memperburuk keadaan. Li Luo mengepalkan tinjunya, mutiara putih di dalamnya. Itu adalah mutiara malaikat yang dia ambil dari ladang Dao Naga Emas. Meskipun itu hanya artefak berharga mata putih bagian atas, itu membantunya menjaga pikirannya tetap utuh dan mengendalikan emosinya. Dia memasukkan mutiara itu ke dalam mulutnya dan merasakan gelombang dingin dan menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya, membersihkan pikiran-pikiran kekerasan di benaknya. Kemerahan di matanya sedikit memudar. Dia mendongak dan mengunci Jenderal Ksatria Merah. Kamu mengagetkanku. Sangat kecil, untuk memiliki kartu truf sebesar itu, Jenderal Ksatria Merah berkata dengan ringan. Kau bajingan, gila-gila, kamu bisa saja menjadi manusia. Suara Li Luo serak, terkoyak oleh kekuatan baru dalam dirinya. Setiap kata menyakitkan untuk diucapkan. Nak, kamu terlalu naif. Semua yang kamu tahu adalah baik dan jahat, kamu tidak tahu apa-apa tentang realitas dunia. Monster memberi makan emosi negatif manusia. Selama manusia ada, monster tidak akan hilang. Membunuh monster adalah hal terbodoh yang pernah ada. Hanya ada satu cara untuk benar-benar menghancurkan monster, menggabungkan manusia dengan mereka. Ketika kebaikan dan kejahatan kembali menjadi satu, tidak akan ada lagi monster, dan kita akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Apa yang tidak disukai? Hanya metode ini yang benar-benar dapat menyelamatkan masa dari kejahatan, kata Jenderal Ksatria Merah tua itu. Bahkan dalam keadaan haus darah, Li Luo menggelengkan kepalanya dengan jijik sepanjang pidatonya. Kau gila. Jika manusia bergabung dengan monster, maka dunia akan penuh dengan kekejian sepertimu. Jenderal Ksatria Merah tertawa. Dia membusungkan dadanya, memperlihatkan wajah iblis yang memikat. Dan apa yang salah denganku? Sekali lagi, naif. Inilah aku yang sebenarnya. Kamu dibutakan oleh bentuk tidak lengkap yang sangat dicintai manusia. Ketika kamu mengalami kekuatan tubuh ini, kamu akan mengerti bahwa bentuk sejati adalah segalanya. Jenderal Ksatria Merah berhenti di sini. Kekuatanmu? Itu eksternal, aku melihat betapa cepatnya itu merusakmu, kamu tidak akan bisa bertahan lama, kamu mungkin kuat,
tetapi tidak lebih kuat dariku sehingga kamu dapat membalikkan keadaan. Lebih naif. Omong kosongnya juga telah diperhitungkan untuk memberinya waktu untuk merasakan kekuatan Li Luo. Li Luo tidak menjawab. Jenderal Ksatria Merah Tua itu benar. Dengan hanya paruh pertama nyanyian persembahan surgawi, transfer kekuatannya tidak lengkap. Dia hanya pada tahap awal kekuatan resonansi surgawi yang lebih besar, jadi dia seimbang dengan musuhnya. Seperti yang dikatakan Jenderal Ksatria Merah, Li Luo terlalu lemah untuk mempertahankan ini lama-lama. Dia akan benar-benar menjadi debu sebelum dia bisa melukai Jenderal Ksatria Merah itu. Tapi dia benar-benar telah melihat taktik penundaan lawannya. Dia menyambut baik waktu tambahan itu. Li Luo perlahan mengangkat tangannya, memanggil pedangnya yang lapuk. Pedang Gajah Onyx. Ketika energi Li Luo pertama kali melonjak, dia telah menemukan simbol emas yang tiba-tiba muncul di tubuh senjatanya. Simbol itu megah. Sebuah tanda raja, ditinggalkan di pedang Gajah Onyx giok emas oleh pemilik terakhirnya, Pang Qianyuan. Tidak heran Gong Senjun sangat menginginkan pedang ini, bahkan ada tanda raja di atasnya. Li Luo tidak dapat menemukan ini sebelumnya karena dia tidak cukup kuat. Hanya pengguna di tahap resonansi surgawi yang bisa mengaktifkannya. Dan dengan tanda ini, pedang Gajah Onyx giok emas tumbuh lebih kuat. Itu adalah senjata pembunuh berkekuatan super sekarang. Li Luo melingkarkan jarinya di gagangnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia hanya akan memiliki satu kesempatan. Tapi dengan tanda raja dari pedang Gajah Onyx giok emas, hanya satu kesempatan yang dia butuhkan. Li Luo tidak ragu lagi. Memanggil semua energinya, dia memasukkannya ke dalam pedang Gajah Onyx sampai berdengung dengan kekuatan yang cukup untuk membengkokkan kekosongan di sekitar pedang. Dia menenun pedangnya dalam pola yang cepat, menciptakan roda pedang yang mendesis dan berbisik di udara di hadapannya. Roda 1000 pedang berair. Dia menebas. Tanda raja pada pedang bersinar, dan cahaya keemasan mengalir ke roda pedang. Roda pedang merah darah meledak, menggelegar melintasi ruang antara Li Luo dan musuhnya. Panjangnya ratusan meter, merobek puing-puing kota batu ruset. Roda pedang terpantul di mata Jenderal Ksatria Merah, terbuka lebar karena ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa serangan ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Anak ini seharusnya sama dengan dia dalam kekuatan. Bagaimana dia bisa melakukan serangan seperti itu? Roda pedang merah tua yang besar itu meluncur melalui kota, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Wajah Jenderal Ksatria Merah berubah. Dia bisa merasakan serangan mematikan itu, bahkan untuknya. Apa yang telah dilakukan anak itu? Jenderal Ksatria Merah tidak berani meremehkan serangan itu. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan pengukur waktu berwarna perak mawar dari dalam dirinya. Dengan setiap bunyi lonceng, gelombang sonik ruby berdenyut. Pengukur waktu mawar perak memiliki tanda di atasnya yang menyerap energi alam duniawi, menyebabkannya berdenyut lebih kuat. Ada juga tanda mata emas di bagian belakang potongan, menandainya sebagai artefak berharga mata emas. Pengukur waktu mawar perak naik di udara untuk memenuhi roda pedang merah dari Li Luo. Tabrakan itu mengguncang seluruh kota. Dinding berdebu yang rapuh karena diabaikan runtuh menjadi debu, mengangkat awan di seluruh kota yang menggantung seperti kabut. Gempa susulan itu luar biasa dan mengerikan untuk dilihat. Li Luo sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Kapan dia akan memiliki kekuatan seperti itu secara nyata, dia bertanya-tanya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan dengan seksama bentrokan serangan. Roda pedang merah berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan daya potong yang menakutkan sehingga pengukur waktu perak mawar melakukan yang terbaik untuk bertahan. Li Luo bisa merasakan bahwa pertahanan pengukur waktu mawar perak gagal. Siklus pedang tidak ada habisnya, dan tebasannya tanpa henti. Pengukur waktu akan segera gagal. Sungguh tanda raja yang kuat. Dengan kekuatan serigala surgawi 3 ekor saja, dia hanya akan sejajar dengan Jenderal Ksatria Merah, kecuali perolehannya dari bagian kedua nyanyian persembahan surgawi yang akan membuka kekuatan penuh dari seorang kultivator resonansi surgawi yang lebih besar. Tapi dia memenangkan pertempuran ini dengan tangan ke bawah semua karena tanda raja yang tertulis di pedang Gajah Onyx. Lapisan tambahan dari kekuatan emas yang telah mengubah roda pedang merahnya dari bagus menjadi epik. Pukulan pedang yang mendesak terhadap pengukur waktu perak mawar terus berlanjut, dan bunyi retakan yang memuaskan terdengar beberapa saat kemudian. Jenderal Ksatria Merah memucat, matanya melebar dan kemudian menyipit dalam kesadaran. Dia telah melihat aura emas di sekitar serangan itu. Itu, Raja Qi, teriaknya nyaring tak percaya. Raja Qi, seperti namanya,
diproduksi oleh seorang raja. Bagaimana mungkin seorang master resonan biasa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah anak ini keturunan raja atau semacamnya? Tidak heran dia sangat kuat. Petik 2. Jenderal Ksatria Merah berbalik untuk melarikan diri sekarang. Ini bukan tempat baginya untuk berlama-lama. Dia telah berpikir untuk membunuh semua siswa setelah menciptakan bentuk aslinya, tetapi sekarang sepertinya bagian terakhir dari rencananya telah salah. Ada serigala besar dan jahat yang bersembunyi di antara para siswa. Aku hanya perlu keluar. Sekarang setelah aku memiliki wujud asliku, aku hanya perlu kembali ke Gunung Thunderpil dan melahap pohon Thunderpil, dan aku mungkin akan berhasil menjadi adipati di masa depan. Godaan untuk mencapai tahap adipati di masa depan mendorongnya untuk membiarkan provinsi Tanah Liat Merah musnah. Sekarang setelah semua sekolah memperhatikannya, sudah waktunya baginya untuk melarikan diri. Li Luo terkejut dengan pilihan Jenderal Ksatria Merah untuk melarikan diri, dan dia menarik napas tajam, niat membunuhnya masih meningkat di dalam dirinya. Dia telah membayar harga yang mahal untuk mengaktifkan kekuatan serigala surgawi 3 ekor dan bahkan tanda raja pada senjatanya. Jika musuhnya lolos, bukankah itu kerugian? Wajah Li Luo sudah sangat rusak oleh kekuatan koruptif dari serigala surgawi 3 ekor, tetapi dia terus menggali lebih dalam dan mengambil lebih banyak kekuatan, mengorbankan daging 2 jari sehingga mereka menjadi tulang putih. Butir-butir keringat dingin menetes di dahinya karena pengerahan tenaga. Memaksa lebih banyak kekuatan untuk menyerang, akhirnya berhasil menembus pengukur waktu perak mawar, yang jatuh dari udara. Li Luo mengulurkan tangan untuk mencabutnya dari jatuhnya, lalu dia memasukkannya ke dalam bola sakunya. Hei, artefak berharga mata emas itu cukup berharga. Tuan muda keluarga Luolan harus menjaga keuangannya dengan benar. Dengan artefak pemblokiran disingkirkan, serangan Li Luo berlanjut di jalur depan, dan itu menyusul Jenderal Ksatria Merah dalam sekejap. Jenderal Ksatria Merah bersumpah, jika dia tahu bahaya seperti itu menunggunya, dia akan melarikan diri setelah bergabung dengan monster berekor darah. Tetap saja, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meraih ke dadanya dan menarik wajahnya langsung dari dagingnya. Wajah iblis itu berjuang dan menjerit kesakitan. Dia melemparkan esensi orang berekor darah ke belakangnya dengan sepenuh hati. Bertahun-tahun merencanakan untuk bergabung dengannya, dan sekarang dia harus mengorbankannya. Wajah iblis itu terlempar langsung ke jalur roda pedang. Jeritan menyakitkan dari monster berekor darah, sekarang berkurang menjadi wajah pasif, terdengar keras dan menyedihkan saat dipotong-potong oleh serangan Li Luo, meskipun serangan itu dihentikan juga. Akhirnya, serangan itu berhasil dipertahankan, meskipun harganya hampir terlalu tinggi untuk ditanggung oleh Jenderal Ksatria Merah. Dia tidak bisa mempedulikannya saat ini. Menghapus monster berekor darah dari tubuhnya telah mengacak aliran kekuatan internalnya sendiri, dan sisa-sisa korupsi yang tersisa mendatangkan malapetaka di dalam dirinya. Dia harus melarikan diri. Dia mengutuk Li Luo selama ini. Dia akan mengingatnya dengan baik. Setelah dia meninggalkan Provinsi Tanah Liat Merah, dia akan melaporkan ini dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang anak itu. Bajingan kecil itu akan membayar di masa depan. Li Luo ingin sekali menghabisi Jenderal Ksatria Merah dan mengikat semuanya, tapi dia sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika bukan karena avatar Thunderpil, dia pasti sudah direduksi menjadi kerangka. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan serigala sedang menyalipnya, dan naluri kebinatangan mulai menguasai tubuhnya. Dia ingin membunuh, harus membunuh. Matanya berubah menjadi merah. Dia mencoba untuk menutup mereka. Dia tidak bisa lagi memperhatikan Jenderal Ksatria Merah tua itu. Saat kelopak matanya terkulai di atas Jenderal Ksatria Merah, dia melihat kilatan cahaya cemerlang di udara. Paku cahaya dan api, berkobar untuk menabrak Jenderal Ksatria Merah. Raungan kesengsaraan dari musuh. Kuku kutukan setan, Kinge sudah pulih. Li Luo santai dan membiarkan dirinya jatuh. Dia tidak mendarat. Beberapa inci dari tanah, dia terperangkap dalam pelukan yang lembut dan harum. Jangan sentuh aku. Melalui sisa-sisa penglihatannya yang kabur, dia tahu siapa yang datang untuknya. Dia takut dia akan menyakitinya dalam kegilaannya, dan mengulurkan tangan dengan lemah untuk mendorongnya menjauh darinya. Orang itu tidak pergi, dan dia melihat wajah buram bersandar di wajahnya. Sensasi dingin di dekat bibirnya. Dan kemudian ledakan energi yang menakjubkan membanjiri mulutnya dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Li Luo tidak sadarkan diri selama beberapa waktu. Dalam tidurnya yang demam, rohnya menyerah pada kabut merah kekerasan yang menyerang pikirannya,
dan kesadarannya sendiri memudar menjadi bisikan tentang apa yang telah terjadi. Niat membunuh melonjak lagi dan lagi di dalam dirinya. Untungnya, Li Luo tangguh, dan dia berhasil mempertahankan kesadarannya. Tepat ketika dia akan gagal total, ledakan energi suci membanjiri pikiran dan tubuhnya. Itu bersinar dan indah, dan pikiran-pikiran gila menghilang seperti kelelawar yang bertebaran dari matahari tengah hari. Kesadaran Li Luo dengan cepat menguasai tubuhnya lagi. Kelopak matanya perlahan terbuka. Di depannya ada reruntuhan kota, dan beberapa tulang baru di antara yang lama. Bangun! Sebuah suara familiar bergumam di samping telinganya. Suara itu jelas dan tenang, tetapi dia cukup tahu untuk mendeteksi kekhawatiran yang mendalam di dalamnya. Li Luo menoleh untuk melihat sosok cantik duduk dalam posisi lotus. Dia secantik yang diingatnya, kesempurnaan dari setiap sudut. Baginya, aspek paling menakjubkan dari kecantikannya adalah mata emas itu. Mereka memegang kekuatan untuk menandingi kecantikannya. Tatapan Li Luo sedikit turun ke bibirnya, dan dia terkejut melihat ada bekas gigitan di bibirnya. Dengan sentakan kesadaran, dia mengingat ingatan samar dari saat dia setengah sadar. Perasaan hangat di wajahnya, dan infus energi resonansi cahaya. Mungkinkah? Li Luo memejamkan matanya, membiarkan tubuhnya remuk dan terlipat saat dia mengerang. Kinge, aku butuh lebih banyak penyembuhan energi resonansi cahaya. Sepertinya kamu telah dirusak. Biarkan aku meringankan rasa sakitmu dan mengirimmu ke kematianmu, katanya. Ada suara baja dalam suaranya saat dia meraih pedangnya. Li Luo membuka lipatannya lebih cepat daripada mata air yang terjepit. Ah, betapa buruknya korupsi ini, keluhnya, tetapi aku telah berhasil mengatasinya dengan susah payah. Katakan padaku jika kamu merasa dirimu kalah, desaknya kuat. Aku akan meringankan rasa sakitmu. Li Luo merajuk. Kinge, itu terlalu kejam. Bukankah kamu yang pertama kali memulai sandiwara ini? Li Luo tertawa gugup, lalu dia melihat lagi mulutnya yang cantik dan mungil. Jadi, kau yang menyelamatkanku barusan? Tanyanya polos, sudah tahu jawabannya. Dia memiringkan kepalanya. Energi kekerasan di dalam tubuhmu terlalu kuat, aku harus menggunakan energi resonansi cahaya untuk meniadakannya, serta mengobati lukamu. Butuh hampir semua kekuatan resonansi yang aku miliki. Kinge, terima kasih, kata Li Luo penuh terima kasih. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kinge, Li Luo bertanya dengan seringai nakal, bagaimana tepatnya kamu mentransfer energi resonansi cahaya itu kepadaku? Dia mengangkat pedangnya yang berat dan mengarahkannya ke arahnya. Li Luo melihat dan merasa ngeri. Kepala monster berekor darah yang ditusuk ada di ujung pedangnya, meskipun wajahnya sekarang membengkak dan tak bernyawa. Aku menekan bibirnya ke arahmu dan kemudian mengirimkan energi resonansi cahaya ke pedang, katanya. Mata Li Luo melebar, dan dia tiba-tiba merasa mual. Pasti tidak. Dia melihat wajahnya, tetapi terlalu tanpa emosi baginya untuk mengatakan apakah dia bercanda. Ayo, katakan yang sebenarnya. Yang ini tidak terlalu lucu. Dia menarik pedangnya dan kemudian menunjuk ke arah dinding di dekatnya. Li Luo melihat zombie lain, dan dia tersentak. Itu adalah Jenderal Ksatria Merah. Mati seperti paku pintu. Omong-omong, siapa yang melukai Jenderal Ksatria Merah itu begitu parah? Tatapannya menusuknya, dan Li Luo menggeliat gelisah. Yah, aku, tidak bisa mengingatnya. Aku pikir aku melihat seorang kakek tua turun dari langit dan menghancurkan Jenderal Ksatria Merah menjadi bubur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin seseorang dari Federasi Akademik. Harus intervensi dari luar atau sesuatu. Maksudku, Jenderal Ksatria Merah melakukan begitu banyak dosa yang tak terkatakan. Dia pasti menyinggung seseorang. Seseorang. Kamu tahu, dia tidak ingin memberitahu Jiang Qinghe tentang serigala surgawi berekor 3. Bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena dia tidak ingin dia khawatir tentang betapa berbahayanya kekuatan itu. Dia hanya menatapnya. Jelas, kebohongan itu gagal total. Ada beberapa luka parah di tubuh. Hampir terasa seperti serigala surgawi berekor 3 yang kita temui di Gua Umbra. Apakah kepala sekolah Pang membantumu menyegelnya? Dia menunjuk ke gelang merah di pergelangan tangannya. Dia menyegelnya untukmu, dan kamu menggunakannya untuk melawan Jenderal Ksatria Merah. Li Luo memutar matanya. Ini konyol. Tidak mungkin dia baru saja menebaknya seperti itu. Kamu iblis. Setan angsa gemuk. Petik 2. Dulu ketika kepala sekolah Pang memberimu tanda itu, aku sudah menebaknya, katanya dengan sopan.
Li Luo memberinya senyum malu. Kepala sekolah Pang benar-benar ceroboh. Mengapa dia memberikan kekuatan binatang resonansi surgawi yang lebih besar, yang berbatasan dengan tahap adipati, kepada Master Resonansi? Jika kamu menggunakannya terlalu banyak, kamu akan benar-benar rusak. Itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Dia meledak sedih. Kinge, aku hanya ingin membantu meringankan sebagian beban dari pundakmu, kata Li Luo dengan kesal. Pertemuan keluarga sudah dekat, dan dengan kekuatanku saat ini, tidak banyak yang bisa aku lakukan untukmu jika aku mempertahankan tingkat kultivasi ini, aku harus bertaruh sedikit. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatan ini sembarangan. Matanya melunak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu risiko yang dia ambil? Tetapi bahkan ketika dia ingin berbagi bebannya, hatinya terluka setiap kali dia terluka. Yah, hati-hati di masa depan. Dia membiarkan topik itu berhenti. Karena Li Luo telah membuat keputusan, dia tentu saja akan mendukungnya. Dia memiliki keyakinan pada kemampuan dan kekuatan pikirannya. Li Luo mengangguk, itu pasti. Dan maukah kamu membantu menjaga rahasia serigala surgawi berekor 3? Dia menunjuk ke zombie Jenderal Ksatria Merah. Aku tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Dia mengangguk dengan pengertian, aku bisa mengatakan aku membunuhnya. Resonansi cahaya tingkat 9 selalu merupakan pengecualian. Orang lain akan merasa penasaran dengan ceritanya, tetapi mereka tidak akan menyematkannya padamu. Tapi dengan cara ini, kredit akan datang kepadaku. Hei, kredit dan 2 Sky Gold bisa membeli roti seharga 2 Sky Gold, kita berada di skuad yang sama pula. Pasti imbalannya akan datang kepadaku juga. Petik 2. Dia memutuskan hal-hal yang cukup aman untuk mendorong situasi sedikit. Dia menyeringai. Selain itu, apa yang bisa dibandingkan dengan hadiah yang baru saja aku terima? Dia mengelus bibirnya dengan sengaja. Dia berpaling darinya. Bahkan profil sampingnya pun cantik, pikirnya dalam hati. Hei, periksa cermin rohemu, katanya. Dia menariknya keluar dan melihat papan skor, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Skuad mereka masih di tempat pertama. Tapi poinnya telah berubah. 1,2 juta poin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a